Halo guys, jangan lupa subscribe dulu. Tidak sampai malam yang menyelimuti bumi, dan ada kegelapan antara langit dan bumi, bahwa Chen Nan berhenti berteriak, begitu melelahkan, dia merasa jauh lebih nyaman di hatinya, tidak lagi ragu-ragu, tidak lagi tertekan. Pada saat ini, hantu dan api di hutan gunung yang gelap pingsan dan angin mendesis, dan ada teriakan aneh di kejauhan, yang tampak sangat menakutkan. Chen Nan tidak lagi tinggal, berjalan menuju gunung. Ketika dia kembali, Nangong Yin sudah lama menunggu di rumahnya. Kakak Chen, dari mana saja kamu? Aku sudah lama menunggumu. Saudaraku pencuri, apakah ada hubungannya dengan saya? Apakah Anda ingin menjelaskan kepada saya bahwa ada juga cara keriting? Nangong Yin berkata sambil tersenyum, hei, tertawa. Biksu Xuanzang datang ke sini hari ini. Lihat apakah kita harus membahas bagaimana kita bisa menangkapnya hidup-hidup. Chen Nan tinggal sebentar, memikirkan apa yang dikatakan Nangong Xianer. Dia terkejut, tidak, kamu benar-benar mendengarkan adikmu, wanita yang luar biasa dengan mahkota yang indah. Apakah kamu punya hati untuk menikahinya dengan seorang biarawan? Nangong Yin berkata dengan serius, apa ini? Tanah suci Dao jahat kami dan tanah suci Dao sejati telah bertarung selama ribuan tahun. Selama kami dapat secara efektif menyerang lawan kami, saya dapat bertahan bahkan dengan pengorbanan besar. Betulkah? 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 Palsu. Nangong Yin tertawa dan berkata, gadis kecil itu omong kosong, dia berkata untuk menikahi Mengkir dengan biksu kecil itu, apakah aku benar-benar mendengarkannya? Itu tidak mungkin, Mengkir seperti ini seorang wanita aneh, bagaimana saya bisa tega membuatnya menderita seumur hidup? Petik 2. Aku membenci kamu. Chen Nan tertawa, aku hanya ingin membual bahwa kamu benar-benar keriting dan keriting. Aku tidak berharap untuk mengekspos ekor rubah begitu cepat. Hei, Nona cantik, tuan-tuan sangat baik, apakah ini karakter saya? Kamu benar-benar pelacur. Setelah beberapa kontak singkat, Chen Nan menyadari bahwa dia telah salah mengerti orang ini sebelumnya. Melihat rencana adik perempuannya, dia juga menganggapnya sebagai pria yang jahat dan licik. Chen Nan menemukan bahwa pria ini sangat tampan, tetapi tidak ceroboh, sedikit licin, tetapi tidak berbahaya. Tentu saja, orang ini sama sekali bukan orang baik. Namun, dia percaya bahwa Nangong Yin tidak akan melakukan sesuatu yang memalukan untuk Mengker. Beberapa orang tidak dapat melihat seumur hidup, dan beberapa orang hanya dapat melihat dirinya yang sebenarnya, hanya beberapa kali, namun Nang Yin tidak diragukan lagi adalah yang terakhir, bukan munafik seperti yang pertama. Tentu saja, karena berbagai kepentingan, tidak mungkin bagi keduanya untuk benar-benar mendekati saat ini. Setelah itu, keduanya milik kam yang berbeda, yang satu adalah meneruskan ke tanah suci kejahatan, dan yang lainnya adalah antara benar dan jahat. Pada akhirnya, Chen Nan dengan lembut dan lembut menolak undangan dari saudara dan saudari di Nangong. Dia dan keturunan kuil Xiaolin tidak memiliki liburan sama sekali dan tidak ingin terlibat dalam pertempuran di antara mereka. Setelah Nangong Yin pergi, Chen Nan memikirkannya dengan hati-hati. Dia selalu merasa itu agak aneh pada hari itu. Mengapa wanita aneh dengan begitu banyak kecerdikan dan kecerdikan besar begitu lemah? Untuk menyelamatkan saudara perempuannya dari jalan nafsu, dia lebih suka terluka parah dan bertahan sampai akhir. Pada hari itu, Chen Nan memiliki kilatan cahaya di hatinya, dan merasa agak tidak pantas. Sekarang ketika saya memikirkannya dengan hati-hati, dia memiliki perasaan yang tidak nyata. Apakah Mengker benar-benar memiliki sisi yang lemah? Saya tidak terlalu memikirkannya. Jika itu masalahnya, mimpi ini terlalu mengerikan. Apakah saya perlu memberitahu saudara-saudara Nangong? Nah, mereka berdua bukan lampu hemat bahan bakar, biarkan saja mereka berkelahi. Baiklah, mari kita bicarakan hal itu. Petik 2. Pada hari kedua, jalan-jalan di berbagai desa dan kota penuh sesak dengan orang-orang, dan banyak praktisi bergegas ke rumah jenazah di gunung. Rumah jenazah-jenazah ini menempati area yang sangat luas. Ini adalah lembah besar dan terbuka yang dikelilingi oleh pegunungan. Gunung-gunung di sekitar Manor adalah hutan bambu. Hutan bambu hijau menambah pemandangan musim semi pada hari musim dingin ini. Lembah itu penuh dengan orang, dan pusat adalah tempat upacara pengorbanan, selain kursi yang diundang, yang lain hanya bisa berdiri dan menonton dari kejauhan. Alasan mengapa begitu banyak orang datang kali ini terutama karena terakhir kali malaikat yang jatuh itu muncul, orang ingin melihat apa yang dimiliki oleh mayat kuno lainnya. Chen Nan tidak tertarik pada upacara pembukaan sama sekali. Dia terlalu malas untuk maju, dan dia berdiri jauh dari pinggiran, menunggu hal-hal membosankan ini berakhir sesegera mungkin. Tujuan utama kedatangannya di sini adalah juga untuk melihat apakah mayat-mayat itu memiliki mayat-mayat kuno itu. Tentu saja, dia tahu bahwa faksi mayat tidak akan pernah mengungkapkan semua anggota keluarga, tetapi pasti cerah, kalau tidak begitu banyak orang akan diundang. Mengapa kembalinya profil tinggi ini, bukan untuk menunjukkan kepada orang-orang untuk membuktikan kekuatan mereka, agar tidak diremehkan. Pingsan seperti ini, Chen Nan hampir tertidur di kursi batu di hutan bambu, dan dia tidak tahu berapa lama itu berlalu. Tiba-tiba dia mendengar teriakan seru dari kerumunan. Chen Nan berdiri dengan tergesa-gesa untuk menyaksikan. Dia terkejut sekaligus, dan melihat dua malaikat bersayap berdiri dengan tenang di langit di atas lembah. Salah satu dari empat sayap itu seputih salju, dan empat sayap lainnya sama gelapnya dengan tinta. Malaikat murni dan malaikat yang jatuh ke dalam kegelapan. Tidak diragukan lagi, ini adalah dua mayat Guci. Kedua orang ini membantu mayat untuk memicu banyak badai ribuan tahun yang lalu.
Pada saat itu, mereka sudah menjadi pejuang super dari faksi. Kedua orang ini masih ada. Kedua malaikat ini jelas lebih tirani daripada yang Chen Chen potong di pinggang, karena tubuh mereka utuh, tidak seperti terakhir kali ketika lengan kiri patah dan kedua sayap tidak lengkap. Ada banyak diskusi. Kekuatan faksi mayat benar-benar kuat. Bahkan jika hanya mayat Gucci yang duduk di kota, aku takut itu jauh lebih kuat daripada beberapa faksi besar terkenal. Ya, benar-benar menakutkan, tidak heran mereka berambisi dan kembali lagi. Aku tidak tahu apakah ketiga mayat purba yang tak terkalahkan itu juga dilindungi. Jika itu yang terjadi, faksi ini sangat mengerikan. Aku khawatir bisa menyapu sekolah manapun. Raja mayat yang tak terkalahkan yang legendaris tidak dapat dihancurkan, karena pendahulu mereka terlalu kuat. Gelombang www.metalnovel.com. Gelombang bahkan setelah kematian, tubuh ini sulit dihancurkan. Apakah ada di antara kalian yang tahu apa pendahulu dari tiga mayat kuno yang tak terkalahkan itu? Pada saat inilah terjadi keributan di depan, dan semua penonton perlahan-lahan mundur keluar. Faksi mayat asli membuat semua orang mundur sedikit, membebaskan lapangan, dan kemudian tantangan yang kuat akan dilakukan. Pada awalnya, orang-orang masih lambat, banyak orang sangat tidak kooperatif, tetapi ketika kedua malaikat itu bergegas turun dari langit untuk membantu mayat-mayat menjaga ketertiban, orang-orang membenci dan dengan cepat mundur seperti air pasang, dengan cepat membebaskan venue. Seorang penatua mayat berjalan ke tengah lapangan, pertama-tama mereka mengucapkan kata-kata sopan yang formatif, berterima kasih kepada banyak praktisi yang datang untuk mendukung pertunjukan, dan kemudian mengatakan bahwa dengan kesempatan ini, mayat itu akan menghadapi tantangan yang kuat dengan teman-teman dari angkatan bersenjata. Jelas, kontes Powerful Challenge lebih tepatnya adalah faksi mayat konferensi Yang Wei. Dua malaikat bersayap empat diam-diam ditangguhkan dalam kekosongan. Kecuali untuk master tingkat kelima yang tiada taranya, siapa yang berani menantang? Master tingkat kelima yang tidak tertandingi, yang jarang muncul di hari kerja, bahkan lebih enggan untuk berpartisipasi dalam duel kontes semacam ini. Dapat dikatakan bahwa ini adalah konferensi Yao Yang Wei. Namun, banyak pembudidaya di lembah masih sangat bersemangat. Lagi pula, ada banyak orang asing dan asing di dunia ini, mungkin beberapa master akan keluar. Ketika dua malaikat mendarat di tengah lapangan, lapangan itu sangat sunyi untuk sementara waktu. Ini adalah kekuatan pencegah yang kuat. Semua orang menonton dengan tenang, berharap seseorang akan datang ke tantangan. Tapi setelah beberapa saat, tidak ada yang berani menantang. Pada saat ini, Gu Feng, yang muncul di alun-alun pusat judo terakhir kali, keluar dan berkata, mengapa satu orang tidak turun? Malaikat itu sangat kuat ketika dia masih hidup. Bagaimanapun, julukannya adalah dewa, tetapi begitu dia meninggal, meskipun daging dapat dikorbankan untuk keadaan yang sangat kuat, kekuatannya tidak bisa lagi dibandingkan dengan masa lalu. Semua orang harus mengingat kejadian di alun-alun pusat judo sebulan yang lalu, seorang teman kecil bernama Chen Nan baru saja memotong pinggangnya. Mengirim malaikat yang jatuh menunjukkan bahwa apa yang disebut mayat kuno belum tentu tak terkalahkan. Petik 2. Sekarang nama besar Chen Nan menyebar ke seluruh dunia kultivasi, memotong malaikat yang jatuh dengan pinggangnya, sehingga prestisenya naik ke ketinggian yang baru, dan ada momentum orang pertama dari generasi muda di benua timur. Semua orang tahu bahwa, pelindung Cuguis ini sangat malas dan menikmati segalanya. Banyak sekolah besar secara diam-diam menanyakan keberadaannya. Dia ingin memenangkan orang pertama, generasi muda ini dan ingin dia bergabung dengan sekolahnya sendiri. Bahkan banyak faksi besar telah berbicara, dan menjanjikan berbagai janji, seperti menikahi nyonya rumah Kian-Kian, memintanya menjadi penatua kehormatan, Del. Pada saat ini, ketika Gu Feng menyebut Chen Nan lagi, orang-orang segera membicarakannya. Gu Feng batuk dan berkata, apakah Chen Xiaoyou datang? Terakhir kali Chen Xiaoyou menunjukkan kekuatan besar dan memotong malaikat yang jatuh di pinggang. Mata yang tua dan licik tidak mengetahui keterampilan sihir apa yang digunakan Chen Xiaoyou. Hari ini saya ingin mengundang Xiao Chen Chen keluar untuk bertengkar, biarkan saya menunggu pandangan sekilas pada gaya yang tak terkalahkan. Tentu saja, ini adalah diskusi yang bersahabat, tolong minta Xiao Chen Chen untuk tidak menjadi pembunuh. Petik 2. Orang-orang segera mengerti apa yang sedang terjadi. Ternyata mayat-mayat itu ingin menemukan tempat. Meskipun kata-katanya lebih halus, makna aslinya adalah rasa malu dan gengsi. Chen Nan bukan lagi anak mautu, apalagi Gu Feng mengatakan itu lebih halus, yaitu, kata-katanya yang tajam mendorongnya untuk bertarung, dan dia tidak akan repot. Hanya bercanda, meskipun malaikat yang mati tidak sekuat dia dalam hidupnya, bagaimanapun, itu adalah mayat aneh kuno yang telah menyebarkan reputasinya selama ribuan tahun. Berjuang dengannya bukanlah permainan anak-anak. Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan berada dalam bahaya hidup. Gu Feng berbicara untuk waktu yang lama, dan tidak ada yang mau mengakhiri sekarang. Tentu saja, Chen Nan tidak bisa diundang untuk bermain. Sama seperti semua orang berpikir bahwa pertandingan berikutnya akan dingin, seorang pemuda berambut pirang tinggi berjalan ke lapangan dan berteriak, aku, Leon, ingin keluar dan mencoba. Pria muda berambut pirang yang tinggi tidak tampan, tetapi penampilan kasar mereka sangat maskulin. Banyak orang di medan perang telah membahas. Sepintas, aku tahu bahwa aku adalah prajurit yang mahir. Dari gasnya yang tenang, bisa ditebak bahwa semangat juangnya telah terwujud. Sangat kuat, aku pasti telah berlatih keterampilan keras, kalau tidak, tidak akan ada momentum seperti itu.
Leon datang ke Gu Feng dan berkata, malaikat mana yang ingin kamu kirim? Melihat kesombongan Leon, Gu Feng tertegun. Pemuda di depannya memberinya perasaan tak terduga. Dia bahkan tidak bisa merasakan ki atau dendam pihak lain yang sebenarnya. Dia menghela nafas, luar biasa untuk generasi masa depan, terserah Anda untuk memilih sendiri peraturannya. Anak muda bisa bertanya, seni bela diri macam apa Anda, mengapa Anda memberi saya perasaan tidak dapat diprediksi? Leon tertawa dan berkata, aku, Leon, adalah seorang pesulap. Begitu komentar ini keluar, Gu Feng dan penonton di luar lokasi terkejut, orang-orang biasa mendiskusikan pelatihan seni bela diri Leon dengan penuh minat. Leher memerah dan leher tebal sangat memalukan. Kemudian kalimat lain dari Leon segera membangunkan kerumunan yang bingung. Tepatnya aku ahli nujum. Wow, penuh keributan, segera mendidih di luar, yang benar-benar menggerakkan ribuan gelombang. Di masa lalu yang jauh, Necromancer Barat pernah menjadi simbol kejahatan. Legenda mengatakan bahwa mereka secara sewenang-wenang merampas jiwa manusia, memperbudak jiwa-jiwa itu untuk melayani mereka, dan mereka adalah iblis di bumi. Kemudian, kuil-kuil dari berbagai negara barat bersatu dan mulai mengirim orang untuk memburu ahli nujum, yang menyebabkan para penyihir dari departemen ini hampir punah. Selama ratusan tahun, Necromancer hampir menghilang di dunia latihan. Namun, orang-orang secara bertahap menemukan gambar yang sebenarnya. Para ahli nujum sering berurusan dengan roh. Di antara mereka, beberapa penyihir jahat melakukan orang yang tidak bersalah, tetapi kebanyakan orang tidak seperti iblis. Hanya saja beberapa eksperimen penyihir ini dapat dengan mudah menyebabkan orang salah paham, membuat orang berpikir bahwa penyihir ini dapat merenggut jiwa orang lain sesuka mereka untuk mengemudi. Sejak saat itu, para Necromancer hampir punah, dan sesekali bayang-bayang bayangan mereka di daratan juga akan membuat orang-orang biasa gemetar. Meskipun kelihatannya jelas, orang-orang masih berpikir bahwa orang-orang ini mengerikan. Pada saat ini, Leon muda berambut pirang yang kuat ini menyebut dirinya seorang Necromancer. Kenapa tidak mengherankan? Dalam arti, Necromancer mirip dengan pembunuh mayat timur, mereka juga jauh. Leon melihat Gu Feng agak linglung dan tertawa, kami seperti keluarga. Gu Feng tersenyum pahit, benar-benar seperti keluarga. Studi tentang tubuh orang mati, studi tentang jiwa orang mati, dapat dikatakan sebagai perampok yang mengeksploitasi orang mati. Ada senyum yang berarti di sudut mulut Leon, dan dia berkata, yah, aku lebih suka malaikat jatuh. Seperti ahli nujum kita, dia tidak ditoleransi oleh kebanyakan orang. Aku mengalahkannya dulu, lalu menggunakannya untuk mengalahkannya malaikat. Petik 2. Gu Feng mendengar ini, meskipun rasanya aneh, tetapi tidak banyak berpikir. Metode kontrol jenazahnya jelas lebih kuat dari Gu Si, dan setelah memberikan instruksi kepada malaikat yang jatuh dengan beberapa instrumen sihir, dia mundur. Pada saat ini, malaikat yang jatuh telah menjadi alat untuk membunuh, dan kemudian setelah dia mengidentifikasi target, dia akan mendominasi segalanya di medan perang. Sendiri, yang mengejutkan semua orang, Leon juga mundur dari venue, mengambil kotak logam hitam seukuran kepalan tangan, dan membuka tutupnya dengan pop. Penonton di luar alun-alun tidak kekurangan orang yang berpengetahuan, banyak dari mereka adalah praktisi dari benua barat, orang-orang ini berseru, logam luar angkasa, yang merupakan favorit para penyihir ruang, bahkan dapat membuat penyimpanan ruang material. Sekarang penyihir ruang telah menghilang, dan semua ruang penyimpanan seperti itu telah menjadi harta langka. Petik 2. 3 hantu samar keluar dari kotak hitam emas, Leon mengucapkan mantra, dan 3 hantu dengan cepat bergegas menuju malaikat yang jatuh. Astaga sial, benar-benar mayat hidup. Ada banyak diskusi di luar lapangan, tetapi para mayat hidup dan malaikat yang jatuh di lapangan sudah bertarung dengan sengit. Mayat mati adalah semua badan energi, tidak dibatasi oleh gravitasi, dan dapat terbang ke udara. Dan ketiga mayat hidup ini tidak biasa, tetapi mayat hidup raja dikumpulkan oleh Leon, tetapi sekarang mereka tidak optimis ketika berhadapan dengan malaikat yang jatuh. Hanya beberapa tatap muka, jiwa yang mati dimuntahkan oleh gas kematian malaikat yang jatuh, membakar setengah lengan, kekuatan kedua belah pihak jelas tidak pada tingkat. Ketika Leon tiba, dia melihat bahwa 3 mayat hidup yang kuat hampir tidak bisa membantu para malaikat yang jatuh dan segera memanggil mereka kembali. Tidak ada jejak frustrasi di wajahnya, tetapi dia penuh sukacita. Dia dengan lembut membelai kotak hitam emas dan berkata, Garela, apakah kamu puas dengan tubuh malaikat yang jatuh di depanku? Aku pikir dia yang terbaik sejauh ini. Tolong percaya bahwa aku akan membangunkanmu dari kebingungan suatu hari nanti. Datang dan kembalikan kamu kepada Tuhan. Petik 2. Kemudian Leon berteriak, jangan berpikir bahwa dengan mayat para dewa, Anda benar-benar tak terkalahkan. Lagi pula, apa yang Anda andalkan hanyalah berjalan mati. Hari ini saya ingin semua orang melihat dewa yang asli. Pada saat ini, kotak hitam dan emas mekar ribuan auns emas. Cahaya keemasan terang membayangi matahari di langit, dan cahaya keemasan menyebar ke seluruh alun-alun. Sosok emas muncul di atas alun-alun, memancarkan suasana ilahi dan damai, dan akhirnya semua cahaya keemasan perlahan menghilang, menunjukkan tubuh aslinya. Sosok emas bukanlah seseorang dengan darah dan daging. Dia adalah tubuh energi, dan juga dapat dikatakan sebagai mayat hidup, tetapi dia berbeda dari yang lain. Dia mengulurkan 3 pasang sayap emas di belakangnya, dan ternyata menjadi roh. 3 pasang sayap emas, yang berarti bahwa ia adalah malaikat tingkat tinggi selama masa hidupnya, yang sudah dianggap sebagai dewa tingkat tinggi di barat. Sebuah keajaiban.
Titik titik titik. Ini adalah suara semua orang, dan pada saat yang sama semua orang terkejut. Seorang ahli nujum sebenarnya bisa memanggil jiwa, yang seperti fantasi. Pria muda ini pasti memiliki banyak rahasia tersembunyi. Tetapi setiap orang sekarang tidak punya waktu untuk memikirkannya, karena semua pikiran mereka telah dipindahkan ke perang yang sedang berlangsung. Setelah Dewa Graila melafalkan mantra dengan lembut, Leon mewujudkan cahaya keemasan dan bergegas menuju malaikat yang jatuh, seperti kilatan petir di atas langit. Ledakan. Dengan suara keras, jiwa Dewa Garela mengecam malaikat yang jatuh itu dengan sebuah pukulan. Meskipun ia sekarang memiliki pandangan yang agak cuek, napas orang kuat itu terus-menerus melonjak di alun-alun, membuat semua pengamat merasakan rasa asal-usul. Gemetar jiwa. Namun, Gary Lai hanyalah jiwa yang tidak ingat seumur hidupnya, bahkan jika dia kuat, dia dibatasi oleh fisik mayat hidup. Dia memiliki lebih banyak momentum dan kekuatan yang tidak memadai. Meskipun pukulan ini membombardir malaikat yang jatuh, sulit untuk menghancurkannya, menghancurkan. Malaikat yang jatuh melewati ribuan pengorbanan oleh mayat-mayat, dan tubuhnya dipaksa untuk situasi yang tak terbayangkan. Dia diledakkan dan menstabilkan tubuhnya setelah jarak lebih dari 10 kaki. Kemudian dia melebarkan sayapnya dan bergegas kembali, kematian mengerikan lonjakan dan bergelombang. Malaikat yang jatuh dan roh Dewa Geri datang terjerat bersama dengan cepat, dan angin bertiup kencang, dan roh itu melonjak. Untuk sesaat, roh dan mayat itu bertempur dengan sengit. Menyaksikan para dewa di tanah menyaksikan para dewa itu menyilaukan, mungkin kekuatan dewa jiwa Guerra dan malaikat yang jatuh saat ini mungkin tidak dapat disaingi oleh para penguasa Orde 5 pada manusia, tetapi kekuatan keduanya tidak dimiliki oleh tuan manusia biasa. Pertempuran antara jiwa dan mayat telah membuat darah di tanah mendidih. Saat itu sebuah senyum muncul di sudut mulut Leon. Dia melantunkan mantra dengan lembut, dan Dewa Garela tiba-tiba memeluk malaikat yang jatuh, kemudian sosok emasnya perlahan memudar, dan akhirnya menghilang. Malaikat yang jatuh bergetar keras di udara, seolah-olah berjuang dan melawan. Mayat-mayat itu mengejutkan semua orang, mereka mengerti bahwa jiwa telah memasuki tubuh malaikat yang jatuh, dan karena mereka berurusan dengan orang mati, mayat-mayat itu juga mendengar tentang misteri ahli nujum itu, metode di depan mereka ini disebut undead. Akhirnya sangat jahat. Jika itu adalah orang biasa, setelah dia diangkat oleh mayat hidup, aku takut dia akan segera kehilangan setengah dari hidupnya. Untuk melawan malaikat yang jatuh, dia sudah mati. Tidak ada kesadaran independen yang nyata. Hanya beberapa perintah mekanis yang ditanamkan di otak, tetapi sekarang tampaknya situasinya seperti situasi tampaknya sangat buruk juga, dan roh Allah tampaknya secara bertahap mengendalikan tubuh malaikat yang jatuh. Benar saja, setengah seperempat jam kemudian, Dewa Jiwa Garela berhasil menduduki tubuh malaikat yang jatuh, menghapuskan perintah yang diberikan oleh pesta mayat dalam pikiran malaikat yang jatuh. Ini membuat wajah Gu Feng sangat jelek. Jika aku ingin mengembalikan keadaan semula malaikat jatuh, aku khawatir itu akan membutuhkan banyak masalah. Pada saat yang sama, faksi mayat juga merasa sangat memalukan. Sebelumnya, Chen Nan ditebas oleh malaikat yang jatuh. Kali ini, upacara pembukaan awalnya dimaksudkan untuk memulai kekuatan baru, dan hasilnya adalah kegagalan dalam pertempuran pertama. Sulit membayangkan mengapa begitu banyak pemuda aneh muncul baru-baru ini. Pada saat ini, Leon berkata, terus berjuang. Malaikat yang jatuh dengan cepat bergegas ke malaikat bersayap putih di langit jauh, dan mayat itu membuat semua orang terkejut. Jiwa malaikat itu menduduki tubuh malaikat yang jatuh. Jika mereka berperang melawan malaikat bersayap putih dengan cara ini, mereka benar-benar tidak mampu membelinya. Kedua malaikat memiliki kekuatan untuk menghancurkan satu sama lain. Jika mereka diizinkan untuk bertarung dengan tegas, apakah ini berarti bahwa mereka akan saling membunuh dengan sangat serius? Banyak orang tua tidak bisa lagi berdiri, dan berdiri satu demi satu, seorang lelaki tua buru-buru mengetuk piring batu giok di tangannya dan dengan cepat memerintahkan malaikat bersayap putih untuk menghindarinya. Banyak penonton tidak puas dan ejekan. Wajah-wajah mayat tidak bisa menahan wajah mereka. Upacara asli Li Wei tidak berharap untuk membuat tampilan memalukan ini. Seorang lelaki tua dengan tergesa-gesa berkata, hari ini adalah upacara pembukaan kami. Kami tidak bisa terus seperti ini. Kenakan mayat hantu kuno yang sangat kuat itu, kalau tidak, mayat kami pasti akan menjadi bahan tertawaan dunia. Kultivasi. Jika tidak banyak penonton, orang-orang tua ini mungkin sudah mulai bertarung melawan Leon, tetapi ini adalah pertempuran yang menentukan, dan mereka tidak punya cara untuk melakukannya. Pada saat ini, pemimpin mayat yang duduk di tengah-tengah tribun tiba-tiba membuka matanya dan berkata, tolonglah mayat roh yang tak terkalahkan. Ah, sepertinya tidak perlu mengganggu mayat roh. Apakah itu tidak cukup untuk mengganggu roh? Fraksi mayat berkata, jika kita berbicara tentang kekuatan saja, Gu Feng dan aku akan kompeten. Tapi kami telah kehilangan satu orang di Chu. Hari ini, kami juga kehilangan satu orang pada upacara pembukaan di pintu kami. Jika Anda tidak menunjukkan kekuatan keterkejutan yang absolut kepada para praktisi, wajah apa lagi yang bisa kami jaga? Petik 2. Setelah mendengar beberapa orang tua, mereka dengan cepat mundur. Malaikat bersayap putih di udara masih menghindar secara pasif, dan malaikat yang jatuh mengejar mereka. Para penonton mencemooh seluruh, melihat upacara pembukaan jenazah akan menjadi lelucon. Namun, pada saat ini, tiba-tiba ada darah merah antara dunia dan semua orang tidak bisa melihat apa-apa, hanya ada darah tanpa akhir di depan semua orang, dan semua orang mencium bau darah yang kental.
Sama seperti semua orang takut dan berpikir bahwa akhir dunia akan datang, darah cahaya menghilang dalam sekejap, tetapi kemudian energi magis yang mengerikan datang dari puri mayat, menutupi langit dan menutupi matahari, dan semua orang tertelan. Para penanam dalam gelap dan gelap ketakutan. Kekuatan kuat ini mengerikan. Keberadaan macam apa ini? Namun, keadaan ini tidak berlangsung lama, energi sihir gelap yang tak ada habisnya dengan cepat mundur seperti air pasang, dan ada dunia besar, semua orang memiliki perasaan seperti dunia yang terpisah. Semua orang baru saja menghembuskan napas, dan kemudian ada kejutan besar lagi. Peti mati sejernih kristal memancarkan cahaya berwarna-warni, terbang dari kedalaman Manor, meninggalkan aliran ambilight di udara. Chen Nan Muran memandangi peti mati kristal di udara. Dia merasa sangat sakit hati, dan air mata membasahi pipinya dengan diam-diam. Dia ingin mengendalikan emosinya, tetapi sulit untuk ditekan. Pada saat ini hatinya penuh duka, seolah-olah dia telah kehilangan seluruh dunia. Setelah peti mati kristal itu berlari di atas alun-alun, ia berlari langsung ke arah malaikat yang jatuh. Semua orang tercengang. Latihan budidaya macam apa yang benar-benar memimpin peti mati kristal untuk menyerang musuh di udara, yang benar-benar mengejutkan. Ledakan. Setelah mendekati malaikat yang jatuh, peti mati kristal itu tiba-tiba berputar dan menariknya dengan ganas, menyerang 1 dari 3 sampai 40 kaki, dan bulu abu-abu dan hitam yang tak terhitung jumlahnya jatuh di udara. Garela, jiwa dewa, melintas keluar dari malaikat yang jatuh dan menatap peti mati kristal di udara. Kerumunan di tanah mendidih, dan yang di depan mereka benar-benar mengejutkan. Baru kemudian mereka menyadari bahwa non-manusia di peti mati kristal jelas merupakan salah satu dari 3 raja mayat tak terkalahkan yang reputasinya telah menyebar selama ribuan tahun. Saya takut bahwa hanya ketiganya yang bisa menyebabkan langit berdarah dan kengerian awan ajaib. Ekspresi Leon berubah tiba-tiba. Dia tidak menyangka bahwa mayat-mayat memiliki mayat yang mengerikan. Dia hanya ingin membuka mulutnya untuk memanggil kembali Dewa Garila, tetapi dia tiba-tiba menemukan bahwa kekuatan mengerikan turun dari udara, di penjara. Dia tidak bisa berbicara atau memindahkan sosoknya. Tutup peti kristal tiba-tiba terbuka pada saat ini, sangat memukul dada dan perut jiwa dewa, dan memompa dia keluar beberapa puluh kaki. Dia meraih peti mati, bercahaya dengan kilau kristal, dan napas. Semua orang di tanah terhenti. Sepasang tangan batu giok yang sempurna dapat membayangkan penampilan orang-orang di peti mati yang tak tertandingi. Apakah ini benar-benar mayat kuno? Bagaimana ini bisa terjadi? Pada saat ini, tidak ada yang percaya bahwa wanita di peti mati akan menjadi mayat kuno. Rambut Ruyun jatuh di luar peti mati, wanita di peti mati perlahan duduk, alisnya melengkung, hidungnya cantik, bibirnya kemerahan, giginya seperti batu giok, dan wajah yang cantik dan cantik muncul di dunia. Di depan semua orang tercengang. Sen Yuluoyan, bunga malu bulan tertutup, Kinceng Kingguo, jika kata-kata ini digunakan untuk menggambarkan wanita di depan Anda, itu hanya akan tampak norak. Wajah yang menyentuh dan menawan ini tampaknya bukan milik dunia ini, tidak ada jejak dunia ini. Gadis itu menutup matanya ketika dia duduk di peti mati, dan dia tampak agak naif dan lucu. Gadis itu mengangkat kepalanya sedikit dan membuka matanya dalam sekejap. 2 lampu merah darah langsung menembus langit, lalu dia menatap dingin ke semua orang di bawah. Semua orang sepertinya jatuh ke neraka dari negeri dongeng, mata gadis itu begitu mengerikan, 2 lampu merah darah begitu aneh sehingga semua orang merasa kedinginan. Masih seperti postur yang tiada taranya, mengapa saat sebelumnya seperti angin musim semi, momen berikutnya seperti jatuh ke dalam gua es neter-neter. Kontras temperamen sebelum dan sesudah gadis itu terlalu besar. Engah. Chen Nan meludahkan seteguk darah di mulutnya, dia mendengar suara hatinya hancur, dunia di depannya begitu gelap, dia merasa bahwa dia telah kehilangan seluruh dunia. Matanya merah padam dan dia menari dengan liar. Dia berteriak ke surga dan berkata, aku ingin pergi ke langit.